Le embe tau empade batur, yang artinya halo rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan membahas alur sebuah film legend asal Hong Kong yang pokoknya mantap dan menginspirasi lah cuy filmnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemeran utama yang bernama Fang. Fang sendiri adalah seorang pelajar yang hidup dengan biasa-biasa aja. Sederhanalah bisa dibilang. Ibunya merupakan seorang pedagang bebek panggang yang sangat baik kepada Fang. Dan hari itu Fang meminta kepada ibunya bahwa ia harus membayar uang sekolahnya sesegera mungkin. Namun di sini sang ibu mengatakan bahwa ia belum memiliki uang. Sementara ayahnya nggak jelas kabar dan keberadaannya. Ibu pun lantas mengatakan agar Fang mencari pinjaman terlebih dahulu kepada kakak sepupunya. Singkat cerita, Fang mengunjungi kakak sepupunya yang bernama Hang. Nah, di sini si Hang ini memiliki semacam klub gitu cuy. Hang lalu bercerita kepada Fang bahwa sebaiknya ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya aja, ketimbang dia menghabiskan waktunya cuman di sekolah. Namun Fang enggan menurutinya dan bilang kalau ia mau menyelesaikan sekolahnya dulu. Nggak lama kemudian, Michelle temannya si Hang ini datang dan menghampiri mereka. Dia pun ngajakin Fang untuk menemaninya. Hang lantas berkata bahwa Fang ini adalah sepupunya yang datang hanya untuk mengambil uang dan nggak lebih dari itu. Lalu sesaat kemudian, mereka kedatangan Yoyo dan juga Mas Chris. Nah, si Mas Chris ini merupakan seorang gigowo yang cukup tenar di tempat itu. Lalu di tengah-tengah percakapan mereka, Fang pun memutuskan untuk segera pulang. Keesokan harinya di sekolah, Fang terlihat bermain basket bersama teman-temannya. Si Fang ini juga ternyata mempunyai kekasih yang bernama Jolie cuy. Pas lagi nonton si Fang, si Julie disamperin sama Peter yang merupakan jagoan neon di sekolah itu. Si Peter ini ngajakin Julie untuk datang ke pesta yang ada di rumahnya nanti malam. Namun untungnya Julie menolak ajakan Peter dan memilih untuk main ke rumah si Fang pada akhirnya. Peter yang kesal lantas berbicara dalam hati bahwa ia akan membalas sakit hatinya tersebut. Sepulang sekolah, mereka pun akhirnya bertemu di rumah Fang. Fang yang bete lantas ngajakin Julie untuk menonton sebuah film. Dan yang ditonton ternyata adalah film begituan cuy. Fang ini ternyata sengaja mancing si Jolie buat nobar dan berlahan tapi pasti. Tangan milik si Fang ini pun mulai membandel dan akhirnya berujung dengan ritual perpustrengan duniawi yang benar-benar masih kaku cuy. Tapi sialnya pas lagi enak-enaknya si ibunya Fang ini masuk dong, anjir. Dan terjadilah kecanggungan yang sangat luar biasa saat itu. Julie memilih untuk izin ke toilet dan merapikan dirinya. Si ibu yang ternyata sangat slow ini malah menasihatin Fang untuk menggunakan balon ajaib supaya nggak terjadi hal-hal yang diinginkan. Karena mereka berdua masih muda ya kan. Di malam harinya, Fang bertemu dengan bapaknya. Fang pun nyeritain bahwa dia baru aja melepas kepekerjaannya dengan si Julie. Si bapak pun juga ternyata sama slownya cuy. Dia malah bilang kalau ukuran jumbo yang dimiliki Fang adalah warisan dari dirinya. Dia juga bilang untuk jangan lupa melakukan pemanasan dengan jari sebelum masuk ke dalam gua. Keesokan harinya, Acong terlihat lagi diresain sama si Peter. Fang pun datang dan menolong si Acong. Beruntungnya Bu Guru BK cepat datang dan memisahkan mereka berdua. Namun hasilnya mereka pun dihukum dan Fang juga diancam akan dikeluarkan dari sekolah cuy. Sepulang sekolah, Fang dan Acong pun balik bareng. Saat itu tiba-tiba hujan deras muncul mendadak. Di waktu yang sama mereka melihat seorang wanita yang lagi mengganti ban. Fang dan Acong yang baik hati lantas segera menolongnya dan menyuruh wanita itu untuk masuk ke dalam mobil. Lantas ketika ban pengganti sudah selesai diganti, wanita cantik itu turun dan memberikan Fang sejumlah uang. Fang lalu menolaknya dan bilang kalau ia ikhlas membantunya padahal sebenarnya si Fang ini lagi butuh duit. Sesaat kemudian Fang menghubungi sang ibu dan bilang kalau ia mau dikeluarkan dari sekolah.
Sang ibu yang mendengar pun mendadak sakit cuy, sakit pinggang maksudnya. Lalu waktu pun berlalu sebulan kemudian, Fang ternyata memilih untuk keluar dari sekolah dan menjadi OB di klub yang dimiliki oleh sepupunya. Namun berkat keterampilan yang dimilikinya, Fang pun menjadi pusat perhatian di tempat itu. Hingga pada akhirnya Mbak Yoyo si tante cantik ini menawarkan uang sebanyak $10.000 jika Fang mau bermain-main dengannya. Fang yang tertarik dengan uang sebanyak itu pada akhirnya pun mau mencoba debut pertamanya untuk menjadi seorang pria bayaran. Fang pun dibawa oleh Tante Yoyo bertemu dengan teman-temannya. Dan di sana Yoyo pun memegang batang milik Fang yang ternyata benar-benar besar banget cuy. Tante Yoyo yang udah nggak tahan lantas segera ngajakin Fang untuk bergelut. Tapi akhirnya baru juga beberapa menit si Fang udah muncrat duluan cuy. Dan alhasil Fang pun mendapat ledekan dari Mas Kris dan teman-teman dari si Tante Yoyo yang lainnya. Beberapa saat kemudian Mas Kris datang dan menenangkan Fang. Dia berkata pengalaman pertama memang wajar seperti itu. Mas Kris lalu menawarkan Fang untuk mau main-main dengan seorang tante yang katanya bernafsu besar cuy. Lantas pada keesokan harinya, Fang pun bertemu dengan klien keduanya itu, yang ternyata memang bernafsu sangat besar makannya cuy. Dan tentunya Fang pun merasa udah ditipu sama Mas Kris. Namun di sini demi mendapatkan rating bintang 5, Fang pun rela nemenin si tante itu. Nah, di sini di tempat itu ternyata juga kebetulan ada temennya Julie yang lagi makan. Dia pun mengirimkan video itu kepada Julie. Alhasil, Julie yang melihatnya pun geram dan memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Fang. Saat itu juga melalui telepon. Di malam itu, Fang nyamperin bapaknya yang lagi ngamen. Dia pun bercerita bahwa dia baru dikeluarin dari sekolah dan kini bekerja menjadi pria callingan. Si bapak ini lagi-lagi bersikap biasa aja. Dia malah meminta putranya itu untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Absen. Absen ini merupakan rajanya Gigowo. Dan sekalian belajar, si Fang ini juga diminta untuk nagih hutang sebanyak $3 juta. Hasil menang taruhan ke seseorang yang bernama Absen tadi cuy. Lalu keesokan harinya, Fang kembali menemui Yoyo. Fang pun kembali menawarkan jasanya dan meyakinkan Yoyo bahwa dia sekarang udah berubah. Di sini, Yoyo udah terlanjur bete karena performa Fang kemarin, malah bersikap jutek dengannya. Tapi dia menyuruh Fang untuk menghubungi temannya yaitu Michelle untuk menggunakan jasa dari si Fang ini. Lalu pada keesokan harinya, Fang pun mendatangi kapal milik Michelle, tapi ternyata dia cuma dijadikan nampan makanan buat Michelle dan teman-temannya yang lagi arisan. Selesai arisan, Fang pun disuruh Michelle untuk mijitin dia. Dan karena keenakan, tentunya berakhir dengan ritual perpusrengan duniawi cuy. Malam harinya, Fang bertemu dengan temannya Chris di sebuah bar. Temannya yang bernama Dan ini bilang kalau dia mau jadi Gigowo hebat, Fang harus berpenampilan menawan. Dia pun merekomendasikan salon milik Absen untuk merubah penampilannya. Fang tanpa pikir panjang langsung menuju ke sana pada esok harinya. Dia bilang kalau dia ingin bertemu dengan Absen. Namun seorang asistennya yang bernama Bell bilang kalau Absen akan pulang nanti malam. Bell lalu mengajak Fang yang udah berubah penampilannya ini untuk pergi ke sebuah bar. Fang pun diberikan semacam sisa dan Fang menjadi teller. Di saat itulah, Bell ini menjajal kekuatan Fang bersama teman-temannya, yang ternyata ia boleh juga cuy. Setelah itu, Fang pun bertemu dengan Absen. Fang lantas bertanya tentang gimana mainnya. Absen pun akhirnya memberitahu sedikit rahasianya. Lalu Fang juga menanyakan utang yang dimiliki Absen kepada ayahnya. Namun setelah diingat-ingat, Absen enggan membayarnya karena ya ayahnya Fang ini juga banyak berutang budi kepada dia. Singkat cerita, Fang pun menemui ayahnya yang lagi ngamen di pinggir jalan. Dia belum menyampaikan bahwa Absen enggak mau membayar hutang kepada dia. Lalu gak lama kemudian mereka dihampiri 3 orang pria yang ternyata juga mau nagih hutang kepada ayahnya Fang. Dan karena gak ada uang, mereka pun akhirnya langsung melarikan diri. Keesokan harinya, Fang dan Absen pun bertemu kembali. Absen menunjukkan kemampuannya dalam mengambil pil yang ada di dalam gelas. Fang pun bertanya bagaimana dia bisa melakukan itu.
Dan absen pun menjawab bahwa Fang harus sering melatih kecepatan lidahnya terlebih dahulu. Hari demi hari berlalu, Fang pun semakin serius menjalankan latihannya. Dan hari ini, dia rencananya akan menunjukkan latihannya itu kepada absen. Absen lantas meminta Fang untuk menjajalnya kepada asistennya yaitu Bell. Dan ternyata setelah dicoba, Bell ini bisa muncrat dibuatnya cuy. Absen pun benar-benar bangga kepada si Fang ini. Keesokan harinya, Fang pun kembali ke bar dengan tampilan yang benar-benar berbeda. Dia pun menemui Tante Yoyo dan mengajaknya mengulang keseruan itu dengan sedikit memelas. Yoyo pun akhirnya luluh dan menerima tawaran Fang. Dan setelah dijajal, Yoyo benar-benar langsung lemas dengan performa baru milik si Fang ini. Di malam berikutnya, Michelle kembali menggunakan jasa Fang. Dan seperti biasa, Michelle pun dibuat tak berdaya dengan performa baru milik Fang. Pada suatu hari, Fang mengantar Dan untuk casting film Raja Gigowo. Namun, si Dan ini sama sekali nggak berbakat menurut si sutradara. Fang pun akhirnya diminta untuk mencoba casting tersebut. Dan setelah dicoba, ternyata Fang ini benar-benar berbakat cuy. Dan ternyata kebetulan juga si sutradaranya yang bernama Cole ini ternyata adalah gadis yang dibantuin Fang pas mengganti ban di awal-awal film cuy. Dan kalau bisa nih ya, dia berpura-pura menjadi pacarnya. Dan setelah dipikir-pikir, Fang pun akhirnya menyetujuinya. Lalu begitu esok tiba, Fang dan Cole pun datang dan mereka terlihat sangat serasi. Dan lalu di malam harinya, Fang dan Cole yang merasa cocok memutuskan untuk berpacaran beneran cuy. Dia pun dikenali dengan ayahnya yang bernama Ben. Lalu gak lama kemudian datang ibunya Cole yang ternyata adalah pelanggan setianya si Fang. Alhasil dengan kode kedipan mata, mereka pun pura-pura saling gak mengenal. Lalu setelah itu, mereka pun makan-makan bersama. Setelah pulang, Fang diminta datang oleh Michelle ke kapal mewahnya. Fang pun mengatakan bahwa ia akan meninggalkan pekerjaan lamanya dan fokus menjadi seorang aktor. Michelle di sini ternyata nggak terima cuy, dan dia mengatakan bahwa selama ini sebenarnya dia menyimpan rasa dengan Fang. Michelle nggak mau kalau Fang menjalin hubungan dengan anaknya sendiri. Fang yang tetap dengan pendiriannya lantas gak mengubris pernyataan Michelle dan segera pergi dari sana. Beberapa saat kemudian terlihat Michelle yang lagi minum-minum sambil nyetel rekaman CCTV saat kebersamaannya dengan si Fang. Michelle ini ternyata benar-benar galau banget cuy. Sampai-sampai dia pun minum kebanyakan dan akhirnya tertidur. Begitu tertidur, suaminya yaitu Pak Ben pulang dan melihat semua rekaman Michelle. Di lain sisi, Cole dan Fang juga kembali bertemu. Fang pun mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah seorang pria callingan. Namun ternyata dengan kekuatan cinta, Cole ternyata nggak mempermasalahkan masa lalu Fang. Lalu beberapa saat kemudian, mereka dihampiri dua orang pria yang langsung membawanya ke suatu tempat. Dan ternyata itu semua adalah ulahnya si Pak Ben. Si Pak Ben ini benar-benar marah kepada Michelle. Dan saking marahnya, Ben sampai tega menyuruh anak buahnya untuk memperkusi istri sendiri cuy. Lalu ketika Ben akan bergelut dengan Fang, tiba-tiba Cole datang dan meraihnya. Dia memohon agar sang ayah memaafkan kesalahannya. Lalu gak lama kemudian, Michelle datang dan mendorong senjata ke arah Ben. Michelle yang udah benar-benar muak pun akhirnya menembak Ben sampai modar cuy. Cole di sini ternyata nggak terima dan langsung melawan Michelle. Nah, di sini ketika Cole udah dalam keadaan terpojok dan hampir menyusul bapaknya, beruntung Fang muncul dan langsung menghajar Michelle. Lalu sambil menangis, Fang pun membawa Cole segera menuju ke rumah sakit. Di akhir film, kita pun diperlihatkan Fang yang kini benar-benar udah menjadi kaya. Dan ternyata semua harta warisan Pak Ben dan juga Bu Sel kini berpindah menjadi milik Cole dan